Lapor siswa SMK Negeri Jawa Tengah kelas 10 APAP jumlah 21 lengkap siap melaksanakan pembelajaran. Pimpin doa berjalan. Kerjakan. Untuk mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat gerak. Selamat pagi ya, bertemu kembali dengan Bu Nadia di pembelajaran proyek IPAS. Kali ini kita akan membahas tentang bab ekosistem. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Berarti lengkap ya tadi ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke ya. Materi kali ini adalah ekosistem. Bu Nadia ada sebuah gambar. Nah, coba kalian bisa perhatikan gambar di layar. Ada dua gambar. Samping kanan ada si zebra yang sedang makan. Kemudian samping kiri ada tanah. Nah, apa kira-kira perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ayo siapa? Mbak Desi. Siap, interupsi izin menjawab. Perbedaannya yaitu yang zebra itu merupakan salah satu komponen biotik atau benda hidup, dan yang tanah itu merupakan komponen abiotik yaitu benda tak hidup. Oke, terima kasih Mbak Desi. Beri tepuk tangan. Oke, dari kedua gambar ini kira-kira ada yang masih ingat waktu pelajaran SMP dulu ya, ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja? Oke, siapa tadi yang bilang? Mas Abda, apa tadi? Ciri-ciri. Siap bernapas. Bernapas, terus apa lagi? Siap berkembang biak. Berkembang biak. Terus berarti masih ingat waktu pembelajaran di SMP. Beri tepuk tangan buat kita. Nah, salah satu manfaat dari kita mempelajari bab ekosistem, ada yang di sini nanti kelak kalau sudah lulus bisa melanjutkan kuliah dan bekerja di LIPI. Ada yang kepengen bercita-cita seperti itu? Siap, saya. Ya, Mbak Dewi Koyunisa ya. Nah, salah satunya dengan kita mempelajari tentang ekosistem, nah kita bisa menjadi seorang peneliti. Nah, seperti gambar di atas. Seperti itu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan mengamati gambar ekosistem, siswa dapat menganalisis komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifat dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi mengenai contoh kasus dinamika populasi, siswa dapat menyimpulkan kaitan dinamika populasi. Lihat di layar ada sebuah gambar tentang ekosistem hutan. Ya. Nah, dari gambar tersebut kira-kira apa pertanyaan yang bisa kalian munculkan atau rumuskan dari gambar tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mbak Naya. Chef, interupsi izin bertanya, siswi Eva Naya Maulida dari kelas 10 APP persesi 9. Izin bertanya Bu, untuk hubungan yang ada di dalam satu ekosistem hutan ini itu apa saja? Oke, ya terima kasih Mbak Naya. Beri tepuk tangan buat Mbak Naya. Hubungan apa saja yang bisa terjadi atau interaksi apa saja yang bisa terjadi dalam ekosistem hutan tersebut. Bagian kelompok, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pada lembar kerja itu, ya, silakan
lembar kerja. Paham ya? Kira paham? Siapa? Nah, kemudian untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan lembar kerja, nanti di situ silakan kalian bebas berkreasi, bisa melalui kajian literatur seperti buku paket ini, ya. Nah, kemudian bisa melalui internet, melalui gawe kalian, dan kemudian Bu Nadia juga sudah menyediakan aplikasi Wordwall, ya. Silakan bisa di scan. Di lembar kerja kalian sudah ada, di layar juga sudah ada. Silakan bisa di scan. Nah, silakan nanti yang jago-jago game di sini silakan menjadi perwakilan kelompok untuk bisa memainkan game ini untuk mendapatkan data-data dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah semua? Ya, sudah. Di klik start. Nah, bisa dimulai. Silakan bisa kelompoknya. Kemudian ada contoh kasus mengenai dinamika populasi, yaitu kupu-kupu raja tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi dingin. Itu sebabnya mereka bermigrasi ke bagian selatan California dan Meksiko untuk menghabiskan musim dingin. Bahkan mereka menghabiskan sebagian umur mereka untuk migrasi. Mencapai 2. Dinamika populasi adalah naik turunnya jumlah spesies yang terjadi pada suatu habitat yang disebabkan berbagai macam faktor, mulai dari persaingan antar jenis, pemaksaan, hingga kondisi alam yang berubah. Jadi dari contoh kasus yang dapat disebutkan itu terjadi ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 3. Saya interupsi, izin bertanya. Nama Soleha Nikmat dari kelas 10 APP prestasi 21. Misal dalam suatu ekosistem salah satu komponennya ada yang punah. Bagaimana nasib atau kondisi ekosistem tersebut dan komponen-komponen yang lain? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Irma. Apabila salah satu komponen dalam ekosistem itu punah, maka akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem tersebut. Jadi, misalkan konsumen 1 sapi yang memakan rumput itu punah, maka konsumen 2 yang memakan sapi itu nanti akan terpengaruh. Misalkan si pemakan sapi ini adalah harimau, maka harimau nanti tingkat populasinya akan menurun. Dia akan mencari makanan yang lainnya.
Paham ya, Mbak Soli? Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Siap sudah Bu. Sudah. Oke, bisa ditutup kelompok 4 ya. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi kita sudah berdiskusi dan mempresentasikan tentang komponen penyusun ekosistem ya. Ada komponen biotik, kemudian ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik. Kemudian juga berdasarkan fungsinya, tadi ada produsen sebagai penyedia makanan. Kemudian ada si konsumen, ada detritivor. Itu ya. Kemudian yang untuk kasus yang kupu-kupu tadi sudah benar ya tadi, si kupu-kupu itu mengalami perpindahan bermigrasi karena cuaca di habitat awalnya yang ekstrim atau dingin sehingga menyebabkan si kupu-kupu raja ini, populasi kupu-kupu raja bermigrasi ke tempat yang lain atau habitat yang lain. Nah, ini menyebabkan terjadinya dinamika populasi, naik turunnya jumlah populasi pada suatu tempat. Gitu ya. Nah, dinamika populasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tadi habitat, kemudian faktor dari manusia juga bisa yang menyebabkan kerusakan dari ekosistem. Itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Pelajaran kita kali ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar banyak sekali ya tentang ekosistem. Ada komponen dalam ekosistem. Kemudian apa lagi? Dinamika populasi. Terus apa lagi? Tingkat organisme dalam ekologi. Itu ya. Sampai di sini paham? Nah, ada yang ingin memberikan refleksi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan bisa angkat tangan. Ya, Mbak Soli. Jadi untuk refleksi pembelajaran kali ini menurut saya merasa senang dalam pembelajaran kali ini mengenai ekosistem. Nah, dengan adanya pembelajaran ekosistem, saya menjadi tahu tentang bagaimana ekosistem tersusun dan komponen-komponennya. Untuk pembelajaran selanjutnya, saya berharap mungkin bisa ditambahin ice breaking dan tetap menggunakan game untuk pembelajaran biar seru. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Soli. Beri tepuk tangan Mbak Soli. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian nanti bisa mempelajari tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem. Ya, paham? Nah, oke, kalau sudah paham, terima kasih atas perhatiannya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bu Nadia, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.